wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Amardivia Gina Nafsi dengan NPM 240410102330 dari kelas Governansi Digital E041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik tantangan governansi digital di era Artificial Intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. Di era digital sekarang, teknologi AI mulai diterapkan di pemerintahan untuk mempermudah pelayanan publik, membantu pengolahan data, dan mendukung pengambilan keputusan. Namun, meskipun bermanfaat, AI juga membawa tantangan yang harus terus diperhatikan supaya penggunaan teknologi ini aman, adil, dan efektif. Pertama, mari kita lihat bagaimana AI digunakan di pemerintahan modern. AI berperan penting dalam poin pertama, membantu pengolahan data besar. AI mampu memproses data dalam jumlah besar lebih cepat daripada manusia. Contoh, data kependudukan, data kesehatan, atau statistik ekonomi bisa dianalisis dalam hitungan menit. Maksudnya, pemerintah bisa membuat keputusan lebih cepat dan tepat karena informasi sudah tersedia dengan lengkap. Poin kedua, otomatis layanan publik. AI bisa mengerjakan pekerjaan secara otomatis, misalnya verifikasi dokumen pendaftaran online, balasan otomatis pengaduan masyarakat, antrian online di rumah sakit atau kantor pemerintah. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien, masyarakat tidak perlu menunggu lama. Poin ketiga, meningkatkan efisiensi birokrasi. Dengan AI, pegawai pemerintah bisa lebih fokus pada pekerjaan yang lebih strategis. Contoh, sistem AI memproses data administrasi dan sedangkan pegawai bisa mengawasi dan menganalisis hasilnya. Waktu dan tenaga pegawai lebih efisien, pelayanan pun lebih lancar. Di Indonesia, AI sudah diterapkan di beberapa sistem administrasi, pengawasan, dan analisis data meskipun penerapannya masih berkembang dan terbatas. Jadi di Indonesia sudah berjalan adanya sistem AI ini sendiri. Namun perlunya terus adanya evaluasi yang jauh lebih baik agar sistem ini bisa berjalan dengan baik terus-menerus ke depannya. Meski AI membawa banyak sekali manfaat, ada beberapa risiko yang harus terus diperhatikan dalam sistem AI ini sendiri. Poin pertama yaitu privasi data. AI memproses banyak sekali data pribadi, seperti data identitas, lokasi, atau rekam medis. Risikonya jika sistem tidak aman, data bisa bocor atau disalahgunakan. Maksudnya, pemerintah harus memastikan keamanan data agar masyarakat tetap aman. Poin kedua, bias algoritma. AI membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan. Jadi resikonya jika data tidak lengkap atau bias, keputusan AI bisa tidak adil. Sistem AI menyeleksi pendaftar beasiswa bisa menolak secara tidak adil jika data pendaftar kurang lengkap. Pemerintah harus mengecek algoritma supaya keputusan yang dihasilkan adil. Poin ketiga, kurangnya regulasi. Belum ada aturan yang mengatur penggunaan AI secara lengkap di pemerintahan. Risikonya penggunaan AI ini bisa tidak konsisten atau disalahgunakan. Regulasi dibutuhkan supaya AI digunakan dengan aman dan transparan. Poin keempat, ketergantungan teknologi. Jika terlalu mengandalkan AI, pegawai bisa kehilangan kontrol. Resiko, kesalahan AI bisa berdampak besar tanpa ada pengawasan manusia. AI harus sebagai alat bantu, tetapi tetap diawasi oleh sumber daya manusia. Contoh nyata di Indonesia adalah penggunaan sistem digital berbasis AI dalam pelayanan publik. Beberapa kendala yang muncul antara lain, keamanan data belum sepenuhnya terjamin. Tidak semua masyarakat melek digital, jadi sebagian kesulitan menggunakan layanan sistem AI
juga masih terbatas di beberapa daerah saja. Juga terdampak pada kelompok-kelompok yang rentan, jadi mereka tidak bisa menggunakan atau mengakses layanan digital tersebut. Teknologi ini memang sangat membantu, tapi tidak boleh digunakan sembarangan. Pemerintah tetap harus memastikan semua orang bisa mengakses layanan secara adil dan aman. Untuk mengelola AI secara efektif, pemerintah dapat melakukan poin pertama, yaitu regulasi yang jelas. Pemerintah harus membuat aturan penggunaan AI yang jelas dan aman. Aturan tentang privasi data, etika penggunaan AI, dan tanggung jawab pegawai. Poin kedua, tingkatkan kapasitas sumber daya manusia digital. Pegawai harus paham cara penggunaan dan mengawasi AI. Pelatihan pegawai tentang analisis data dan keamanan digital itu termasuk hal yang sangat penting. Poin ketiga, yaitu terapkan prinsip transparansi dan etika. Keputusan AI harus jelas prosesnya dan bisa dijelaskan ke masyarakat. Contoh, layanan otomatis harus bisa dijelaskan kalau ada masalah atau keluhan dari masyarakat. Dengan langkah ini, AI bisa membantu pemerintah lebih efektif, aman, dan bermanfaat bagi semua orang. Demikian presentasi saya tentang tantangan governansi digital di era AI. Dari pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa AI membantu pelayanan publik tapi juga membawa resiko yang cukup besar yang harus terus dikelola dengan baik. Dengan regulasi yang jelas, sumber daya manusia yang siap, dan prinsip transparansi AI dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Sekian penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.